Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clovania Aulia dengan NPM 228111064 dari kelas 3G Statistik. Pertemuan statistik kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi hipotesis penelitian, pengelolaan, dan analisis data. Untuk yang pertama itu adalah hipotesis. Nah, apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah penelitian ataupun tuduhan yang sifatnya sementara atau tentatif, di mana dugaan tersebut masih mengenai masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah atau belum terbukti kebenarannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep hipotesis. Konsep hipotesis itu ada 7, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada pertanyaan tentatif. Nah, hipotesis ini adalah pertanyaan bersifat tentatif atau sementara, yang berarti hipotesis tidak dianggap sebagai kebenaran mutlak. Lanjut, ada dasar pengetahuan. Dasar pengetahuan hipotesis ini didasarkan pada pengetahuan yang literatur dan relevan. Hipotesis seharusnya memperhitungkan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penguji empiris. Nah, yang ketiga ini ada penguji empiris. Tujuan hipotesis untuk diuji melalui metode ilmiah, yang berarti hipotesis dapat diuji dan mengumpulkan data. Yang terus ada falsibilitas, yaitu hipotesis yang salah satu jika data atau terbukti yang cukup menunjukkan bahwa hipotesis tersebut tidak benar. Lanjut, ada hubungan antara variabel. Nah, hubungan antara variabel ini bersifat dua atau lebih variabelnya, yang artinya menghubungkan sebab akibat atau bersifat asosiatif. Nah, yang keenam ada prediksi. Prediksi ini salah satu hal yang dapat diuji dalam penelitian. Nah, untuk yang terakhir itu ada spesifik. Spesifik dalam hipotesis ini dirumuskan dengan sangat spesifik dan jelas, yang ini memungkinkan peneliti untuk merancang eksperimen atau hipotesis yang tepat untuk menguji hipotesis tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis hipotesis penelitian. Dalam penelitian ilmiah terdapat beberapa hipotesis yang dirumuskan. Yang pertama itu adalah hipotesis nol. Nah, hipotesis nol itu pernyataan yang tidak efektif antara variabel-variabel yang diteliti. Terus yang kedua ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini memiliki kebalikan dari hipotesis nol, yang pernyataannya itu bahwa ada efek perbedaan antara hubungan variabel-variabel yang diteliti. Terus ada yang ketiga ada hipotesis kasual. Nah, hipotesis kasual ini mengakibatkan hubungan antara sebab akibat antara dua atau lebih dari variabel. Terus ada yang keempat ada hipotesis asosiatif. Nah, ini mungkin mengklaimnya itu tidak ada sebab akibatnya, tetapi hanya mengalami bahwa terdapat hubungan statistik antara dua atau lebih dari variabel. Untuk yang selanjutnya itu ada hipotesis korelasional. Nah, hipotesis korelasional ini pertanyaan tentang hubungan antara variabel tanpa mengklaim sebab akibatnya. Terus yang selanjutnya itu ada hipotesis direksional. Nah, hipotesis direksional ini mengalami arah hubungan antara variabel, yaitu perbedaan akan lebih besar atau lebih kecil dari 0. Terus ada hipotesis nol direksional. Nah, tidak mengklaim arah hubungan dan hanya menyatakan bahwa perbedaan atau hubungan yang signifikan. Terus selanjutnya itu ada hipotesis direksional. Nah, hipotesis direksional ini menghubungkan dua hipotesis terpisah atau menyatakan tunggal atau pertanyaan tunggal. Nah, baiklah, untuk selanjutnya itu adalah cara merumuskan hasil hipotesis. Yang pertama itu adalah identifikasi variabel-variabel peneliti. Yang kedua itu adalah paham konteks penelitian. Yang selanjutnya itu adalah merumuskan hipotesis. Pilih metode pengumpulan data, terus kumpulkan data, analisis data, evaluasi data, dan yang ke-8 ada interpretasi hasil. Yang terakhir baru ada komunikasikan hasil yang diteliti. Selanjutnya itu ada bentuk penguji dari hipotesis. Nah, itu ada 11. Saya sebutkan aja ya. Yang pertama itu ada uji T, terus ada uji chi-squared, terus ada analisis ANIVA, terus ada uji regresasi,
uji korelasi, uji hipotesis non-pragmatik, uji square anak, uji Fisher, uji Z, uji H, dan juga ada uji kuadrat Cox. Next, kita lanjut di pengelolaan dan analisis data. Nah, prosedur pengelolaan dan analisis data ini adalah prosedur pengelolaan analisis data atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengorganisasi, pembersihan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Terus, untuk prosedurnya itu sekitaran ada 10. Nah, itu tuh akan saya jelaskan dulu ya satu persatu. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu adalah pengumpulan yang pertama sesuai data metode penelitian yang telah direncanakan, dapat berupa data primer atau data sekunder. Terus yang kedua itu adalah data organisasi data. Nah, organisasi data ini setelah data dikumpulkan, data diorganisasikan dengan baik melibatkan peraturan data dalam format. Nah, terus ada yang ketiga itu adalah pembersihan data atau data cleaning. Nah, data cleaning ini seringkali mengandung kesalahan atau nilai yang hilang atau bisa disebut dengan tidak valid. Berarti penelitiannya itu nggak valid saat diuji, saat data itu dikelola. Terus yang selanjutnya itu ada eksplorasi data. Nah, eksplorasi data itu adalah analisis deskriptif untuk memahami karakteristik data Anda. Nah, ini dapat mencakup data grafik, histogram, dan ringkasan statistik seperti mean, median, dan juga devisa standar. Terus ada pemilihan metode analisis. Nah, pemilihan metode analisis ini yang suatu bentuk pernyataan penelitian, ada dua jenis data yang dimiliki. Terus ini bisa mencapai analisis statistik seperti uji T, regresasi, dan analisis ANOVA. Terus ada analisis data. Nah, analisis data ini sesuai dengan metode yang telah dipilih, melibatkan perhitungan statistik dan pemodelan data jika diperlukan. Terus ada interpretasi hasil. Interpretasi yang dimiliki ini konteks atau yang lebih jelas itu adalah kita temukan dan apa implikasinya. Terus ada komunikasi hasil. Nah, biasanya itu setelah penelitian itu ada juga harus komunikasi hasilnya. Komunikasi hasil ini dalam bentuk laporan penelitian, artikel ilmiah, presentasi, atau format yang sesuai. Terus ada validasi dan pre-review. Nah, jika memungkinkan, rekan penelitian atau ahli bidang yang relevan untuk memeriksa menganalisis data preview. Terus yang terakhir itu ada pengarsipan data. Nah, pengarsipan data ini penting untuk menjaga catatan yang rapi atau dokumentasinya itu lengkap dan juga rapi. Nah, ini akan memudahkan replikasi dalam rekapitulasi dan verifikasi penelitian oleh orang lain. Nah, pengelolaan data kuantitatif itu dijelaskan dengan tadi di pengelolaan data. Nah, yang ini tuh adalah langkah-langkah umum dalam prosedur pengelolaan analisis data. Berarti menurut aku hampir sama ya, pengelolaan data kuantitatif yang sumbernya telah aku cari itu ada organisasi data, pembersihan data, eksplorasi data, analisis data, interpretasi hasil, komunikasi, validasi preview, pengarsipan, dan keamanan data. Paling tadi sama, hampir sama. Nah, untuk selanjutnya itu ada penyajian data dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, dalam bentuk tabel itu ada judul tabel, header column, data, border and grid, dan highlight. Berarti ada 5. Dan kalau untuk grafiknya itu adalah ada pilih jenis grafik yang sesuai, label, skala, legenda, anotasi, simple dan bersih, judul grafik, sama warna. Berarti kita mulai dulu dari yang table. Nah, table itu kita yang pertama harus mencari judul table. Nah, beri judul table yang jelas dan deskriptif untuk tabel Anda. Judul ini harus mencerminkan dari isi tabel yang telah dipilih. Terus yang kedua ada header column, yaitu label yang memberi label pada setiap kolomnya.
Pastikan label ini tuh deskripsi dan mudah dimengerti oleh semua orang. Selanjutnya itu ada data. Nah, data ini akan dimasukkan dengan rapi dan pastikan setiap entry dapat berada pada baris dengan labelnya. Terus ada border and guard. Nah, border and guard ini digunakan garis batas atau guard untuk memisahkan antara kolom dan baris. Terus ada highlight. Nah, highlight ini tuh warna atau teks tebal untuk menyoroti yang penting-penting dari hasil signitifnya. Terus yang di grafik itu ada pilih jenis grafik yang sesuai. Nah, kalau untuk pilih jenis grafik yang sesuai ini itu tuh pilih jenis grafik untuk data ya. Beberapa jenis grafik untuk umumnya digunakan termasuk grafik batang, grafik garis, dan juga lingkaran. Terus ada label. Nah, label itu tuh ada sumbu X sama sumbu Y ya. Biasa kalau di matematika tuh kan ada tuh bentuknya kayak garis gini ya, yang di atas X, yang di bawah Y. Nah, nanti itu kita juga ada menjelaskan tentang mean dan median, tapi itu nanti di materi setelah ini. Itu tuh berguna untuk memberikan konteks terhadap data yang disajikan. Terus ada skala, tapi di sini di PPT aku lupa masukin skala, tapi nggak apa-apa ya, kita jelaskan aja skala karena ada yang salah tulis nih, judul grafiknya ada 2. Nah, yang untuk skala ini pastikan sumbu Y-nya itu sesuai dengan data yang dipresentasikan. Nah, selanjutnya itu adalah legenda. Nah, jika grafik legenda ini itu grafik atau memiliki lebih dari satu seri data. Nah, legenda ini tuh menjelaskan masing-masing dari seri datanya yang mau diteliti. Terus ada anotasi. Kayaknya nih ya anotasi. Ada anotasi, oke. Dan juga lupa masukkan warna nantinya. Di anotasi ini itu tuh label dalam grafik untuk menyoroti poin-poin penting. Itu warna. Sorry Bu. Terus itu ada lanjutnya simple dan bersih. Nah, simple dan bersih itu tidak terlalu rumit dan menghindari adanya elemen yang tidak diperlukan. Terus ada judul grafik. Nah, judul grafik ini merupakan judul grafik yang jelas dan deskriptif untuk memberikan konteks pada pembaca. Terus yang terakhir ada sumber data. Nah, datanya ini nanti berasal itu dari mana, kayak sumber bacaan gitu atau sumber yang diteliti untuk dianalisis datanya. Dan sumbernya itu harus jelas, memang benar adanya. Selanjutnya itu ada ukuran pemusatan data. Nah, ini dia tadi ada mean, modus, dan median, sama kayak matematika. Jadi ini tuh ukuran perumusan data yang digunakan untuk menggambarkan pusat dari kumpulan data. Nah, itu ada 3 ukuran tadi, yaitu adalah modus, mean, dan median. Next itu adalah ukuran penyebaran data. Nah, itu ada rentang, varian, simpangan, dan simpangan baku. Nah, itu tuh ukuran penyebab data adalah statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data tersebar dari pusat. Itu ada 3 ukuran penyebabnya yang digunakan, yaitu ada range, varian, dan simpang baku atau standard deviation. Nah, ada ukuran-ukurannya. Nah, ukuran-ukurannya itu mana nih ukuran-ukurannya itu. Next, selanjutnya itu adalah model-model uji statistik sebagai alat analisis data. Nah, untuk analisis data statistik ini, yang pertama itu adalah uji statistik adalah alat tes yang digunakan dalam analisis data untuk menguji hipotesis atau membuat keputusan berdasarkan data yang ada dan mengevaluasi apakah perbedaan antara hubungan yang diamati dalam data adalah signifikan secara statistik.